Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semuanya masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu. Dan para santri semuanya sehat semuanya ya. Sehat semuanya, sudah baca Al-Qur'an semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sudah ya. Pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Kita review sedikit ya, kita review sebentar materi yang kemarin tentang Al-Quran, yaitu secara bahasa berasal dari kata yaqra'u, qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Kemudian secara istilah adalah Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Kemudian posisi Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum ya. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama, dan Al-Quran juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertahannya sampai nanti akhir itu masih tetap Al-Quran ada. Selanjutnya Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu di antaranya keistimewaan dibanding kitab yang lain ya, kitab suci yang lain. Yang pertama, Al-Quran itu memuat kalam-kalam Allah yang menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Kalau dulu kitab-kitab yang dulu itu terbatas ya, sampai turun wahyu kepada Nabi yang selanjutnya. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta tidak akan pernah berlawanan dengan apa yang Allah ciptakan. Ya. Sumber ilmu pengetahuan. Next, nomor 3. Yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sulit bagi siapapun untuk memahaminya dan juga mengamalkannya jika disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Nah, kemarin sampai itu ya tentang keistimewaan. Sekarang dilanjut materi kali ini, lanjutan yang kemarin tentang nama-nama Al-Quran. Banyak ya, selain nama Al-Quran itu sendiri, ini ada beberapa nama-nama Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian Alkitab. Dzalikal kitabu. Wahyu yang tertulis ya. Alkitab wahyu yang tertulis. Dan dzalikal kitabu la raiba fihi. Kan udah jelas ya di situ. Dzalikal kitab. Wahyu yang tertulis. La raiba fihi berarti tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Berarti Al-Quran itu adalah benar, hak. Al-Huda. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Petunjuk. Kemarin saya sampaikan petunjuk untuk sukses baik di dunia maupun di akhirat. Mau makan pakai tuntunan Al-Quran, mau berbisnis pakai tuntunan Al-Quran, ibadah haji
berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian adalah selanjutnya Ar-Rahmat. Ar-Rahmah adalah rahmat. Rahmat, ya. Kemudian An-Nur, yaitu penerang, menerangi jalan kehidupan kita. Ya, menerangi jalan kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya Ar-Ruh, atau penggerak, menggerakkan jiwa kita, menggetarkan hati kita. Bahkan ketika sahabat Umar ketika sebelum masuk Islam itu kan membaca surat Toha itu, kemudian hatinya bergetar, ya, bergetar. Kemudian langsung setelah itu mencari Nabi Muhammad SAW untuk berikrar syahadat memeluk agama Islam. Kemudian asyifa artinya adalah obat, ya, obat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada obat, ya. Ada yang disebutkan secara betul menunjukkan bahwa itu obat, contohnya madu, kemudian susu, kemudian juga al-haq menunjukkan kebenaran. Terkait asyifa tadi kan, orang yang dibacakan Al-Quran biasanya bisa sembuh, ya. Orang yang kesurupan bisa sembuh. Kemudian al-haq, al-haq itu adalah kebenaran. Tadi disebut Alkitab, dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan, kedustaan. Ada di dalam Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Jadi kita harus yakin, harus beriman kepada Al-Quran dan yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah al-bayan, atau penjelasan. Dengan Al-Quran kita dijelaskan bahwa, contohnya yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih mulia daripada di awalan atau di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah mauidhah, pelajaran atau nasihat, ya, nasihat untuk kita semuanya. Kemudian az-zikr, atau pengingat, mengingatkan, kita ingat kepada Allah, kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara, kita ingat bahwa masa depan kita yang utama adalah masa depan setelah mati, ya. Jadi kita ingat bahwa di dunia ini yang sering orang sampaikan bahwa istilahnya adalah mampir ngombe, ya, mampir itu tidak lama, mampir ngombe, ya. Maka dari itu kita ingat bahwa akhirat itu lebih kekal, akhirat itu adalah kekal. Balasan yang ingin kita dapat di akhirat tentunya adalah surga. Kita ingat terus bahwa kita selama di dunia ini diperintahkan untuk beribadah. Dalam firman-Nya gimana? Bahwa tidaklah aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah padaku. Ingat bahwa tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Kemudian an-naba, berita besar. Yang lainnya adalah an-naba, berita besar. Berita besar apa? Kiamat akan datang, bahwa kiamat itu akan datang. Kemudian akhirat itu lebih kekal daripada di dunia. Ini
adalah beberapa nama Al-Quran. Ya, nama-nama lain dari Al-Quran. Ada Al-Quran itu sendiri, Al-Kitab, Al-Huda, Ar-Rahmah, An-Nur, Ar-Ruh, Asy-Syifa, Al-Haq, Al-Bayan, Mau'idah, Al-Zikr, dan An-Naba. Lanjut, Al-Quran itu adalah juga merupakan mukjizat, ya, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita nikmati, yang masih bisa kita rasakan, yang masih bisa kita lihat, ya, kita masih bisa membacanya. Kalau mukjizat-mukjizat terdahulu kan ada tongkatnya Nabi Musa. Kalau di Doraemon itu pernah ada ya tongkat Nabi Musa. Tapi ini kalau Al-Quran ini sampai sekarang masih kita bisa gunakan, ya, masih tetap merupakan bagian dari mukjizat. Kalau sekarang apakah ketika memang masih ada kapalnya Nabi Nuh itu yang besar, itu masih bisa dilihat, tapi apakah itu untuk menambah keyakinan saja bahwa Al-Quran itu adalah benar mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah Nabi Nuh juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Fir'aun juga ada. Padahal Rasul tidak hidup pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hidup pada masa Fir'aun, tidak hidup pada masa Nabi Nuh, tetapi bisa menceritakan. Kenapa? Karena itu Al-Quran itu adalah mukjizat, ya. Al-Quran adalah mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang fungsi Al-Quran. Sudah jelas ya, fungsi Al-Quran yang pertama dan utama adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan pedoman sekaligus dasar hukum bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nih, tadi yang saya sampaikan bahwa masa depan kita itu adalah masa depan di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi masa depan itu ada dua, di dunia dan juga di akhirat. Rumah kita yang kita impikan tentunya harus ada dua juga dong, ya kan? Dunia dan juga rumah di akhirat. Tapi kebanyakan orang hanya memikirkan rumah yang ada di dunia. Rumah yang ada di dunia itu akan ditinggalkan. Kalau yang akhirat akan ditinggali karena akhirat itu adalah sifatnya kekal, ya. Akhirat itu sifatnya kekal, dunia sementara. Jadi kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, ingin hidup gembira, nah ini Al-Quran ini adalah panduan, pedoman, petunjuk bagi umat manusia yang menginginkan hidup senang, hidup bahagia baik di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu, ya, sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi tujuan utamanya yang tetap ada dari dulu adalah tentang keesaan Allah itu pasti ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, sebelum Al-Quran ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu juga ada tentang keesaan Allah, tentang cara beribadah. Tetapi dengan Al-Quran ini dikoreksi, jadi mengoreksi, membetulkan
kitab-kitab yang terdahulu. Iya, memang kitab-kitab terdahulu itu memang betul. Namun sudah diselewengkan. Ya, kitab-kitab jadi diselewengkan. Ya, bahkan sekarang kan namanya jadi Bible kan, Injil itu. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa mana-mana. Itu juga menunjukkan bahwa itu sekarang, apalagi dahulu ya. Itu sekarang, apalagi dahulu belum ada apa ya, terjemah kayak gitu. Apalagi dulu diingat-ingat pada Al-Quran saja dahulu hanya ditulis di pelepah-pelepah kurma, apalagi kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Kemudian, nah ini ya, yang poinnya adalah sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, Al-Quran membawa berita gembira. Ini ya, di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira. Ada kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Al-Quran membawa kabar gembira, membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Tentang bidadari-bidadari, kemudian di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan lain sebagainya yang tidak bisa digambarkan dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Sebagai pembawa kabar gembira, kemudian juga peringatan untuk siapa? Peringatan bagi orang-orang yang mengingkarinya, peringatan untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, mereka diperingatkan dengan api neraka, dengan neraka. Itu ya, 1, 2, 3, satu lagi. Di sini saya sampaikan sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalamnya terdapat keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah alam semesta ini, bahkan untuk mengelola alam semesta ini. Bahkan sumber pokok tersebut tidak hanya mengantarkan manusia untuk bahagia di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah ini ya, ini pedoman hidup manusia, pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam. Jadi semua landasan hukum di agama Islam berdasarkan dari Al-Quran. Nah, itu tentang fungsi dari Al-Quran. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, ditulis di timeline. Kita lanjut sedikit lagi, satu slide lagi tentang isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Apa sih isi kandungannya? Ada 6 ya. 6 secara garis besar ada 6. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah. Akidah itu apa? Keyakinan seperti tadi ya yang saya sampaikan bahwa tentang beriman kepada Allah, keesaan Allah itu berkaitan dengan akidah ya, dengan berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua itu di dalamnya juga mengandung ibadah dan juga muamalah. Ibadah haji, kemudian sholat, puasa, zakat itu dasarnya dari Al-Quran. Juga muamalah, berhubungan dengan manusia sama manusia ya. Lanjutnya kok double ya langsungannya. Lanjutnya adalah akhlak ya. Di dalam Al-Quran juga ada kandungan mengajarkan tentang akhlak. Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak.
akhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada Nabi, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, bahkan akhlak terhadap alam sekitar juga ada. Kemudian adalah hukum, hukum qisas, hukum ketika tidak berpuasa, hukum pengadilan. Nah, itu sumbernya dari Al-Quran, sumber hukum. Itu secara garis besar di Al-Quran juga ada. Ini yang kelima adalah kisah. Jadi di Al-Quran itu banyak kisah ya. Banyak kisah yang ada di Al-Quran. Dari kisah Nabi Adam sampai dengan kisah-kisah terdahulu Nabi Nuh, itu juga ada Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dzulqarnain, siapa lagi? Fir'aun, siapa lagi? Pokoknya komplit ya, kisah-kisah secara detail, bahkan Ashabul Kahfi juga di dalamnya ada. Jadi salah satu dari kisah kita bisa nanti mengambil hikmahnya ya, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, kemudian yang keempat hukum, yang kelima kisah, dan yang terakhir adalah isyarat ilmu pengetahuan. Ya, tentang isyarat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang baru ditemukan itu sudah ada di dalam Al-Quran, isyaratnya. Ya, isyaratnya itu sudah ada. Baik tentang kesehatan, tentang medis, tentang galaksi, tentang luar angkasa, kemudian tentang sejarah, tentang masa depan itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, mari kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Kalau bukan kita sebagai umat Islam ini yang membaca Al-Quran, siapa lagi? Ya, tentunya mari kita perkuat diri kita. Jangan sampai ada hari kita terlewat tanpa membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ya, semoga pertemuan kali ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi di dalam belajar, lebih giat lagi di dalam membaca Al-Quran, mempelajari isinya, dan juga mengamalkannya. Dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang bisa selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan pada kesempatan ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.